Oke, balik lagi sama David Sales Toyota. Jadi di depan David lagi ada satu unit Yaris Cross GR Hybrid TSS 2 ton yang premium color. OTR mobil ini di angka 463.300.000. OTR plat B, rakitan 2026 dan harga 2026 bulan Januari. Nah, jadi di Yaris Cross Hybrid ini varian yang paling tinggi, varian tertingginya. Jadi udah GR TSS 2 ton, jadi hitam putih, atapnya hitam dan putihnya dia putih mutiara. Putihnya putih mutiara pearl. Kalau di kamera nggak begitu kelihatan. Ini dia mobilnya. Nah, kalau yang di sebelah sana kan dia yang warna hitam. Kalau di sini dia warna putihnya. Nah, mobil ini nih tadi David agak kaget nih waktu nyari mobil ini letaknya di mana nih. Jadi kalau kita deketin, ada lampu kecil yang langsung nyala nih. Keren nih mobil nih. Nah, ngelanjut bahas tentang Yaris Cross varian tertinggi ini. Mobil ini kebetulan menggunakan kaki-kaki dengan ukuran ring 18. Dia ukuran bannya di sebelah sini 21555 ring 18. Kebetulan unit ini lagi dapat unit ban yang Bridgestone. Terus yang pastinya smart entry. Udah retractable juga. Interiornya seperti ini. Ada lampu biru-birunya gitu. Mari kita bahas bagian interiornya. Nah, dari bagian interior di sini udah ada jahitan kecil nih, dan udah ada part yang soft touch dikit. Ada garis benang jahitan birunya, cantik banget. Terus di bagian sini ada beberapa fitur kayak ini, dia buat matiin fitur lane departure alert atau fungsi-fungsi TSS-nya nih di bagian sini. Terus ini untuk sensor parkirnya ya, mestinya ya P. Ini lampu, indikator lampu biasa. Di bagian sini untuk naikin lampu depan tuh. Jadi kalau kita ke atasin, ini udah paling atas. Kalau kita turunin, dia turun headlampnya. Kalau ini untuk buka bagasi bagian belakangnya. Kalau untuk bagian setir, seperti biasa untuk pengaturan speedometer. Terus trip, odometernya trip A, trip B. Ini untuk back, ini mestinya untuk mikrofon, ngecilin suara segala macam. Terus juga dia udah ada cruise controlnya juga. David lupa nih, dia udah adaptif atau belum. Cuman seingat David mestinya dia udah adaptif deh. Jadi kalau Fortuner di bagian sini dia ada cruise controlnya. Kalau di Yaris Cross dia di bagian setir ini nih. Untuk head unitnya, dia ukurannya lebih kecil sedikit dari Zenith. Kalau Zenith kayaknya bagiannya lebih tipis nih. Bagian bezelnya nih. Terus ada Android Auto, Apple CarPlay, vehicle, Bluetooth, radio, ambience illumination. Jadi warnanya bisa kita ganti. Kalau kita mau warna merah atau kita warna kuning, jadi bisa diganti lewat sini. Cuman memang bawaan dari pabriknya dia warnanya biru.
Lalu untuk bagian pengaturan AC seperti ini, udah ada tombol push start stop engine buttonnya berwarna biru. Di sini ada USB Type C, ini micro USB biasa ya mestinya ya. Terus udah ada wireless chargingnya juga di bagian bawah sini. Udah electric parking brake, brake hold, cup holdernya juga udah lumayan besar. Ini buat naruh cupnya nih. Terus di sini ada juga buat colokan sama penyimpanan kecil. Untuk armrestnya nggak bisa dimaju mundurin. Motif bangkunya seperti ini. Kita lanjut ke bagian belakang. Nah, David juga lupa jelasin nih, mobil ini juga udah mendapatkan dashcam dan TSS nih. Kalau TSS tadi David udah nyebutin, kalau dashcamnya belum. Nah, mobil ini udah dilengkapi dengan panoramik, tapi dia nggak bisa dibuka ya, jadi hanya kaca aja. Dan ini kayaknya pilar penyangganya nih, panoramiknya. Untuk bangkunya seperti ini modelnya, bisa dijadiin armrest juga, dan dia nggak jatuh ya, jadi masih terbang nih, nggak nempel ke sini. Kalau segini kan nempel, dia terbang posisinya, jadi nyaman banget buat tangan. Lalu untuk bagian belakangnya seperti ini, dia ambient slide-nya nggak nyala. Oh, di bagian belakang nggak ada ambient slide-nya, dia hanya di bagian depan aja ada ambient slide birunya. Kalau di bagian belakang dia nggak ada. Dan semburan AC-nya gila, pas banget di bagian sini, enak banget. Dan di bawahnya udah ada 2 buah USB Type C nih untuk ngecas. Dan nggak ada rear seat entertain juga. Dari bagian belakang, mobil ini ganteng banget. David suka banget sama lampunya nih, cakep. Apalagi varian tertinggi tentunya dengan body kit GR. Udah power back door juga. Nah, dia langsung terpasang tray-nya ya di bagian bagasi. Ban serepnya model ngangkat. Dan tidak full size ban serepnya. Seperti ini bagasinya. Nah, mobil ini kalau di tahun 2025 kemarin sempet dapat insentif PPNBM. Jadi kalau harganya tahun kemarin itu di November atau Desember 2025 itu masih di 451-an, 451 jutaan. Sekarang harganya mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena saudara-saudaranya kayak Avanza atau Innova Zenix yang naiknya cuma sejutaan, Avanza yang naiknya cuma 2 jutaan, sejutaan, terus Rush juga yang naiknya nggak lebih dari 5 juta, atau bahkan unit CBU kayak Hilux tuh. Mobil ini mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, 11 jutaan perbedaannya. Jadi OTR-nya sekarang itu sesuai tadi David bilang 463.700, 463.700.000. OTR plat B 2026. Nah, mobil ini mengalami kenaikan yang segitu tingginya. Nah, ngebahas ini mobil juga David beberapa kali bawa mobil ini cukup lama, kayak 2 hari bahkan sampai 3 hari. David pernah menggunakan mobil ini secara beruntun. Mobil ini nyaman dan kalian harus tahu mobil ini tuh mobil paling irit ya, mestinya ya, mobil paling efisiensi
Jadi kalau klaim kita 1:30, bahkan beberapa konsumen ada yang lebih, ada yang bisa 1:32. Jadi sudah terbukti juga nih mobil irit, nyaman, terus enak juga dan ganteng. Jadi menurut David mobil ini paket lengkap dengan harga 463.700. Nah, buat sobat Toyota nih yang lagi cari mobil Toyota, kalian boleh langsung hubungin David Sales Toyota aja di 0895 3407 44822 atau boleh mampir ke websitenya David di www.toyotaserpong.com. Kalau kalian mau dibuatin video mobil, tulis di kolom komentar, akan David bantu reviewnya. Terima kasih.